Baik, terima kasih para peserta pembelajar kelas Filsafat dan Etika Komunikasi yang saya banggakan. Berjumpa dalam kajian atau pembelajaran Filsafat dan Etika Komunikasi. Pada pertemuan sore hari ini kita akan bahas satu topik yang berjudul tentang privasi di dalam tinjauan filsafat dan etika komunikasi. Teman-teman, satu hal yang kita harus pahami terlebih dahulu tentang privasi adalah ini memang secara diskus berangkat dari setting sejarah individualisme di dunia barat ya. Jadi ketika hak-hak individu itu harus dihormati dan privasi itu bukan hanya sekedar tuntutan moral, tetapi dia mendapat jaminan hukum untuk dilindungi. Nah, bersamaan dengan itu, ketika gerakan individualisme itu menguat, bersamaan dengan itu muncullah namanya industrialisasi media ya, di mana informasi atau berita tentang individu, tentang privasi itu memiliki daya tarik dalam dunia industri media. Bahkan dalam konteks figur-figur publik atau sosok yang memiliki resonansi besar di ruang-ruang publik, itu sisi pribadinya menjadi komoditas yang cukup cukup marketable ya, atau bernilai news ya, memiliki nilai berita yang sangat tinggi. Padahal di satu sisi privasi itu harus dilindungi. Nah, ini saya kira konteksnya memang berangkat dari sana ya. Walaupun pada akhirnya ketika globalisasi terjadi dan banyak negara akhirnya mengatur bagaimana perlindungan terhadap privasi terutama di media massa ya. Nah, untuk konteks Indonesia ini menarik membahas tentang bagaimana privasi karena kita memiliki karakter budaya yang agak berbeda ya atau bahkan berbeda. Saya ambil contoh karakter budaya kita itu adalah masyarakat komunal, masyarakat yang selalu berkumpul atau dalam diksi lain guyup, gotong royong gitu ya, kumpul-kumpul dan ini merupakan karakter dari masyarakat agraris maritim sebetulnya sehingga sangat susah menarik garis batas mana privasi dan mana publik ya. Maka itu mungkin teman-teman bisa menelaah bagaimana budaya-budaya di dalam masyarakat kita itu hak milik pribadi itu tidak sepenuhnya mutlak. Barang-barang, komoditas, bahkan urusan-urusan pribadi itu sering sekali di-share menjadi konsumsi publik. Maka sudah menjadi rahasia umum bahwa privasi seseorang atau keluarga kemudian di di apa ya di-share menjadi perbincangan publik ya. Maka ada istilah gosip, gibah ya. Dan mungkin dalam kemasan industri media modern mungkin ada liputan infotainment dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menarik ketika berkembang ke wilayah politik ya. Ketika figur-figur politik kemudian sisi pribadinya atau hal-hal yang menyangkut privasi itu diulik ya, istilah anak sekarang itu dikuliti ya, dan apalagi dengan media baru sekarang ini rekam jejak elektronik itu sangat mudah untuk di tracing. Nah, teman-teman, persoalan menjadi semakin kompleks ketika sekarang teknologi semakin maju. Katakanlah ada kehadiran AI contohnya, artificial intelligence, di mana peniruan-peniruan terhadap sosok tertentu, baik dengan cara merekayasa gambar, kemudian suara, gestur, mimik, itu sangat mudah untuk ditiru ya, bahkan di dibuat sedemikian rupa, diedit sehingga seakan-akan ini adalah suara yang bersangkutan. Nah, ini tentu adalah fenomena baru yang memperumit persoalan bagaimana batas-batas privasi di dalam etika dan filsafat komunikasi. Nah, teman-teman, saya sudah menyajikan yang saya berharap nanti setelah ulasan ini disimak secara asinkron
dan ditindaklanjuti dengan pengembangan untuk menjawab kuis ya. Eh, yang saya share di laman Google Classroom kelas Anda maupun juga saya share barusan di WhatsApp grup kelas Anda, di situ sudah saya sajikan dalam bentuk PPT, rangkuman dari buku-buku referensi maupun dalam bentuk video. Nah, saya mohon nanti setelah ulasan ini disimak secara mandiri ya. Nah, ini dalam ulasan ini saya tidak usah menyampaikan secara apa ya, lembar per lembar dalam slide yang sudah saya share itu. Ini hanya bersifat ulasan saja. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan apa namanya privasi itu? Ada berbagai apa namanya definisi tentang apa itu privasi ya. Privasi itu kan sebetulnya tadi sudah saya sampaikan sejarahnya memang berangkat dari sejarah gerakan individualisme di Barat ya, di mana ketika muncul gerakan positivisme itu kan masyarakat Barat menjadi semakin individualistik ya. Artinya hak-hak individu ini bersamaan dengan gerakan demokratisasi, revolusi dan lain sebagainya itu muncul penghargaan atau perlindungan terhadap pribadi atau terhadap individu. Nah, sehingga kalau kita lihat apa itu definisi privasi itu kan hak, ada istilah sangat populer, right to be let alone. Jadi hak untuk seorang individu itu tidak diganggu atau dibiarkan sendirian. Itu artinya bahwa masing-masing orang itu memiliki hak untuk tidak diganggu apapun oleh orang lain. Jadi ini merupakan sebuah nilai moral asalnya, tetapi tadi sudah saya sampaikan seiring dengan industrialisasi media, akhirnya nilai moral itu dilegalisasi, naik menjadi sebuah regulasi aturan-aturan perlindungan terhadap privasi. Nah, itulah pengertian singkat dari apa yang dimaksud dengan privasi. Nah, terkait dengan persoalan etik, teman-teman, mengapa apa namanya privasi itu penting? Ada 5 hal setidaknya dasar moral atau makna penting dari privasi. Pertama adalah bahwa setiap orang itu punya hak untuk dijaga informasi pribadinya yang bersifat rahasia. Jadi masing-masing dari diri kita lah, katakanlah begitu, itu kan memiliki sisi privat yang tidak boleh diganggu oleh orang lain dan itu menjadi hak pribadi kita. Jadi itu memang hak dasar, itu pertama. Kedua, semua orang juga punya hak untuk tidak diganggu atau dilukai oleh orang lain, ya seperti dibully, diejek, direndahkan, ya itu juga tidak boleh. Ketiga, perlindungan privasi ini dimaksudkan untuk mekanisme mengontrol reputasi seseorang ya. Jadi karena kita punya hak yang harus dijaga, punya privasi yang harus dilindungi, maka ini semua ditujukan supaya reputasi semua orang itu terjaga. Ya, orang itu punya integritas, punya kesosokan dirinya di tengah interaksi sosialnya. Jadi reputasi seseorang itu tidak boleh diganggu sebetulnya. Itu yang ketiga. Nah, ini terkait dengan yang keempat, mengapa reputasi perlu dijaga? Karena ini untuk menjaga berlangsungnya interaksi sosial. Di dalam kehidupan bersama ini kan ada struktur, ada peranata yang bersifat fungsional antara satu dengan yang lain. Nah, itu bisa dimungkinkan kalau antar individu itu saling menjaga sehingga bisa berinteraksi. Bayangkan kalau semua orang privasinya itu dibebaskan untuk diganggu, dilecehkan, difitnah, itu nanti interaksi sosial, maka kohesi-kohesi sosial itu ya akan pecah. Kalau pecah kan orang tidak bisa saling berkomunikasi karena saling menyakiti, saling memfitnah itu pasti akan mengganggu proses-proses komunikasi ya. Kemudian kelima, ini dalam konteks politik, mengapa privasi perlu dilindungi, ini kaitannya dengan relasi kuasa ya, supaya seorang individu yang hidup di dalam sebuah struktur kekuasaan, katakanlah konteksnya ini negara, hegemoni negara, maka
individu itu memiliki hak asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapapun yang berkuasa. Ya, jadi inilah prinsip-prinsip mengapa privasi itu bermakna penting di dalam etika komunikasi. Nah, teman-teman, apa saja sih sebetulnya jenis pelanggaran privasi itu? Setidaknya ada 4 ya, sudah saya jelaskan, nanti ditelaah lebih detail. Apa yang disebut dengan intrusion, ya, yaitu tindakan untuk mengintervensi sisi pribadi seseorang tanpa izin, ya, mengulik, menguliti, ya, hal-hal yang bersifat privasi. Kedua adalah public disclosure of embracing private fact. Itu adalah mendiseminasikan atau menyebarluaskan informasi atau fakta-fakta yang dianggap memalukan pribadi seseorang. Nah, ini juga sebetulnya tidak boleh, ya. Ini jenis pelanggaran privasi. Kemudian ketiga adalah publicity which place someone false likes in the public eye. Itu adalah publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap seseorang. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat fenomena framing atau mungkin dalam konteks sekarang ya di era politik seperti ini fenomena post-truth contohnya, ya. Jadi bagaimana sebuah informasi, ya, yang di-endorse oleh para influencer, oleh para buzzer itu melebihi atau bahkan bertolak belakang dari objek yang sesungguhnya. Ini tujuannya adalah untuk framing, untuk menyesatkan audiens, ya. Dan ini dipublikasikan tidak sesuai dengan objek yang sesungguhnya, ya. Jadi sosok tertentu yang sebetulnya sedemikian rupa tapi digambarkan yang berbeda, ya. Dan ini tentu saja karena persoalan etika privasi biasanya yang bernada merendahkan atau menyesatkan, ya. Saya kira teman-teman bisa melihat fenomena tadi, ya, post-truth, hoax, disinformasi, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, itu hal-hal yang bersifat publicity which place someone false like in the public eye. Jadi itu jenis pelanggaran privasi yang ketiga. Yang keempat adalah appropriation of name or likeness. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman, penyalahgunaan nama atau sosok yang mirip dengan tokoh tertentu tetapi disalahgunakan untuk kepentingan yang bersangkutan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, fenomena AI contohnya, yang orang dengan sangat mudah meminjam warna suaranya tokoh tertentu tapi dengan narasi yang tidak diucapkan oleh tokoh tersebut, itu juga sebetulnya masuk dalam kategori pelanggaran privasi. Nah, kalau kita simpulkan dari jenis pelanggaran privasi semacam ini dan nilai penting makna privasi itu, maka kalau bicara soal industri media, waduh, jadi susah ya kita jualan sebagai orang media. Nah, ini tentu pertanyaan dilematis, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang menyangkut kepentingan publik? Bukankah publik juga berhak tahu tentang gambaran sosok calon pemimpin contohnya? Ya, langsung saja seperti kita sekarang sebentar lagi menghadapi Pilpres atau Pileg. Bagaimana dengan sosok-sosok para calon pemimpin itu atau calon wakil rakyat itu? Apakah atas nama perlindungan privasi kemudian publik ditutupi untuk mengetahui sisi pribadinya? Nah, ini tentu adalah pertanyaan moral sekaligus juga pertanyaan norma-norma hukum yang memang kadang bertabrakan. Tetapi karena ini adalah kajian etik, maka ada parameter-parameter etik, ya. Saya tidak bicara soal parameter hukum, ya. Ada beberapa parameter etik yang harus diperhatikan di dalam bagaimana menimbang atau mengukur apakah sebuah pemberitaan atau informasi tentang privasi itu melanggar atau tidak. Nah, setidaknya ada 4 nilai moral untuk mengontrol bagaimana menginformasi atau mempublikasikan sisi privasi dari seseorang. Pertama adalah prinsip moral yang bernama kebebasan. Ya, ini teman-teman, bebas di sini bukan dalam pengertian
sebuah tindakan tanpa aturan atau tanpa batas, kebebasan hakiki di sini adalah sebuah tindakan, pilihan, pemikiran yang dijatuhkan bukan karena paksaan atau dorongan-dorongan yang bersifat sempit, naluriah, dan instingtif, tapi lebih karena sebuah pertimbangan matang. Maka ketika seseorang menjatuhkan pilihan, itu adalah sebuah pilihan bebas yang benar-benar dipertimbangkan secara matang. Itulah yang dimaksud kebebasan. Maka kebebasan itu nanti berkorelasi dengan sisi mata uang sebaliknya atau sebelahnya, yaitu apa yang disebut dengan tanggung jawab. Nah, sehingga kebebasan dan tanggung jawab itu dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Orang dituntut tanggung jawab karena dia memiliki kebebasan. Jadi tanggung jawab itu adalah kemampuan untuk menanggung beban dan resiko dari sebuah tindakan yang dipilih berdasarkan kebebasan itu. Maka dalam konteks privasi itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu atau memberitakan sesuatu harus memiliki beban tanggung jawab. Jadi tidak boleh kemudian orang mengulik sisi-sisi pribadi seseorang kemudian atas nama kebebasan semata-mata, itu tidak boleh, harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hati nurani. Ya, ini hati nurani ini kan sebuah nilai-nilai yang muncul dari apa ya? Mungkin kalau dalam konteks agama orang bisa menyebut istilah fitrah ya, fuad, kolbun ya, hati ya. Jadi ini biasanya suara hati itu masing-masing orang kan memiliki radar yang bisa mendeteksi benar dan salah. Jadi hati nurani itu bisa juga dijadikan parameter apakah mengungkap sisi pribadi seseorang itu etis atau tidak ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah yang terakhir ini adalah apa yang disebut dengan kesadaran, prinsip-prinsip kesadaran moral. Jadi saya kira di dalam hidup bersama itu pasti ada standar moral yang hampir semua orang menerima. Seperti contohnya bahwa semua orang harus berbuat adil. Semua orang harus saling menghormati. Semua orang pasti ingin dirinya tidak diganggu. Itu kan sebetulnya prinsip-prinsip moral yang bersifat timbangan emas. Artinya kalau tidak ingin menyakiti orang, kalau tidak ingin disakiti ya jangan menyakiti orang lain. Kalau tidak ingin aibnya dipublikasi ya jangan ya jangan mengumbar aib orang lain. Nah, inilah prinsip-prinsip moral untuk menjaga privasi seseorang. Nah, itulah teman-teman 4 parameter moral untuk bagaimana memagari supaya atas nama kepentingan publikasi, industri media untuk menjual informasi privasi itu bisa berada dalam koridor etik ya, jadi berada dalam norma-norma moral. Nah, itulah teman-teman sekilas tentang apa yang dimaksud dengan privasi ya. Saya kira teman-teman sebaiknya update dengan informasi yang sangat melimpah, terutama pada akhir-akhir ini ya, berkaitan dengan bagaimana memanasnya suhu politik, kemudian antar influencer dan buzzer saling menyerang. Itu sering sekali sisi-sisi pribadi dari sosok yang dipublikasikan itu kadang melampaui batas ya. Makanya sampai pada tahap fitnah, kemudian pembunuhan karakter ya. Jadi ini sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat kita. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mohon disimak secara mandiri, kemudian ada tindak lanjut. Silakan dikerjakan tugas kuis. Saya batasi sampai pukul 21.00. Presensi saya input berdasarkan pengumpulan tugas sampai jam tersebut. Jadi tidak saya share sekarang, tapi presensi saya input secara asinkron. Nanti saya cek pukul 21. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam ulasan pembelajaran sinkron dan selanjutnya dilanjutkan dengan asinkron. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.